Baik rekan-rekan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Polres Pemalang, Direktur Polda Gorontalo. Rekan sekalian, tugas Polri adalah memelihara humas yang kondusif, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Kali ini Direktorat Polair bersama dengan jajaran Jaksum melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian. Pandemi COVID-19 dan seterusnya, pembatasan sosial berskala besar, dan kita sekarang di era normal. Memang rekan sekalian, masalah BBM bersubsidi ini kita melakukan pengawasan dengan baik. Sebelumnya pada saat masa pandemi memang tidak seberapa terasa karena masyarakat juga disibukkan oleh COVID-19. Tetapi di awal tahun 2021, 2022 dan 2023 ini kami mendapat dalam hal ini solar itu tidak menerima dengan baik. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian dan laporan dari masyarakat itu, sehingga pada Mei kita melakukan penyelidikan dan seterusnya kita melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang pertama, orang-orang yang berhak menerima BBM subsidi ini, tentu saja dalam hal ini nelayan. Dan seterusnya melakukan pemeriksaan wawancara dengan SPBU sekitar yang ada di wilayah pantai pesisir di Gorontalo. Selanjutnya hari ini tanggal 27 Juni 2023 kita menetapkan saudara FM 42 tahun yang selaku honorer di DKP Dinas Kelautan dan Perikanan Bumi Bulamo UPTD TPI Inimu menjadi tersangka dan mulai hari ini kita tahan. Sebelumnya tadi siang juga kita melakukan penggeledahan di kantor UPTD TPI Inimu karena yang bersangkutan ini terindikasi melakukan pemalsuan surat rekomendasi yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang berhak menerima BBM bersubsidi, tetapi disalahgunakan dengan modus-modus karena dia sudah bekerja di UPTD TPI ini dari mulai tahun 2028, aksinya ini dari mulai 2019. Jadi ini pertama coba-coba, yang selanjutnya dia menikmati hasil, tentu saja pengakuannya demikian, dan seterusnya dari kegiatannya beberapa orang mengalami kerugian dari masyarakat yang nelayan yang seharusnya dapat tidak dapat. Dari perbuatan melawan hukum ini KUHP 263 ayat 1 ancaman hukumnya 6 tahun. Demikian kan Mas. Ada yang sampaikan? Pak, untuk pemalsuan dokumen ini detailnya seperti apa, Pak? Karena dia sehari-harinya sebagai honorer di UPTD TPI ini, dia bersama pimpinannya, saudaranya disuruh untuk membuat dokumen ini. Seterusnya ada verifikasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan ini, siapa saja yang dapat mendapatkan BBM bersubsidi. Karena dia sudah bekerja di situ sudah lama, sehingga cara kegiatan dari dinas ini, dari kantor ini, dia menyalahgunakan wewenang ini dengan dia bisa membuat rekomendasi suratnya, tetapi dengan tanda tangan dia sendiri palsu, sehingga muncul beberapa surat
yang seolah-olah asli tetapi tanda palsu. Nomor registernya sama, namun ada surat keluar juga palsu. Tadi kami melakukan penggeledahan terhadap di kantor UPT TPI Indimo dan kita menemukan barang-barang ini bukti dokumen yang ada yang kita temukan yang spesimen tanda tangan juga palsu. Kita menemukan laptop, PC, serangkaian PC, seterusnya cap. Ini yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Termasuk buku register ini. Total keseluruhan yang dipalsukan itu ada berapa? Kita masih melakukan pendalaman dalam melakukan proses hukum ini. Ada sekitar puluhan. Tapi kita dalam rangka penyidikan teknik dan taktik kepolisian nanti akan kita share lebih lanjut dari hasil proses penyidikan. Pak, dari surat rekomendasi yang dikeluarkan itu masyarakat bisa mendapatkan BBM berapa liter, Pak? Berapa banyak? Biasanya dia bisa antara 250, 300, 400. Ini sangat merugikan liter. Apabila itu dikeluarkan dalam satu hari 2 atau 3, itu pasti akan membuat masyarakat-masyarakat yang seharusnya mendapat BBM bersubsidi sekarang dia tidak mendapatkan, sehingga pada saat kegiatan sudah normal, ekonomi sudah membaik, hal itu akan menjadi gejolak di kampas. Pak, dari rekomendasi yang dikeluarkan, si tersangka ini mendapat keuntungan dari mana, Pak? Apakah diberikan oleh yang menerima rekomendasi itu, atau dia mendapat potongan harga atau seperti apa, Pak? Dia tentu saja karena yang menikmati dari hasil ini adalah nelayan, dia mendapatkan, terkadang dia mendapatkan sesuatu hal dan dia kadang-kadang mendapatkan ikan, tapi nanti akan kita dalami lebih lanjut. Ada juga uang, Pak? Kita akan melakukan proses lebih lanjut dalam hal ini, nanti akan kita share apabila ada perkembangan dalam proses ini. Apa ada keterlibatan orang lain, Pak? Iya. Kita akan melakukan pengembangan dalam kegiatan ini. Kita anggota Polairut dan saya berterima kasih kepada masyarakat sekitar yang selalu menginformasikan ini. Ada apabila ada pelanggaran-pelanggaran, ada hal-hal yang meresahkan masyarakat, dan kami tunggu informasi-informasi selanjutnya. Pak, rekomendasi yang dikeluarkan itu apakah diberikan kepada orang yang memang tidak pantas mendapatkan subsidi itu gimana? Ya, ada rekomendasi ini dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya lakukan himbauan. Kita apabila ada kapal-kapal yang di atas yang seharusnya dia pakai industri, pakailah industri, sehingga BBM bersubsidi ini tepat sasaran siapa dan yang harus menerima BBM bersubsidi, sehingga ekonomi khususnya di Gorontalo ini bisa berjalan. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Nanti kami share apabila ada perkembangan lebih lanjut. Terima kasih. Ini barang bukti yang berhasil kita amankan, buku register, serangkaian komputer, PC dan lain-lain, dan stempel ini. Oke, makasih. Ya, terima kasih, Pak. Nanti mau perlu video yang penggeledahan tidak? Ada, Pak? Ada. Ada. Ambil ini kan saya. Siap. Jadi itu. Ratusan
Luar kota, iya. Boleh ote, woi.